Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa karena kita ketemu kembali hari ini tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Pada hari ini insya Allah kita akan mengangkat topik-topik yang sangat menarik dan khusus hari ini yaitu tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita harus mewaspadai terkait dengan siapa saja mereka yang merugi di bulan Ramadan, agar kita dapat menghindari ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan. Karena sungguh sangat disayangkan kalau Ramadan yang datang hanya sekali dalam setahun, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan, justru kerugian yang kita dapatkan. Oleh karena itu, tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara MAP. Beliau merupakan Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dan beliau juga merupakan umarok kita yang menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Keluarga sehat semua Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Masya Allah. Ini Ustaz, tadi ngobrol-ngobrol, nampaknya Alhamdulillah waktunya ini sangat pas sekali Ustaz mengisi di TVRI Ustaz ya, karena dengar kabar besok mau terbang ke Yunani ini Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Insya Allah nanti akan dinikmati oleh pemirsa terkait dengan tausiah, dapat meningkatkan keimanan pemirsa di rumah. Terima kasih Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim untuk mengambil keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh Qari Sofyan Sauri yang akan membacakan surah Al-Asr dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Kepada Qari, falyatafaddal ma'jura. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita dilimpahkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kami mengajak Anda untuk nantinya bertanya dengan al-ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 61 00386 0811 61 00386. Judul kita adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari al-ustaz kita. Ustaz, ini judulnya cukup memberikan warning bagi kita nih Ustaz, terkait dengan orang-orang yang merugi nih Ustaz. Tentu ini sangat penting kita perhatikan, kita waspadai, karena mungkin perhatian kebanyakan itu terkait dengan amal, ternyata di samping itu harus ada yang kita waspadai, yaitu terkait dengan hal-hal yang dapat merugikan kita. Untuk muqaddimah permulaan dari topik kita ini dipersilahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, Ustaz Juzaidi dan kita semua tentu saja yang menyaksikan siaran hikmah Ramadan ini. Pertama kita bersyukur dulu kepada Allah, tentu saja Ramadan hari ke-5 ini kita masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Tentu saja itu nikmat yang sungguh tiada terhingga bagi kita. Alhamdulillah. Karena pastilah ada sebahagian saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan mereka yang kemudian hari ini mungkin terbaring sakit sehingga tak bisa puasa dan tak bisa qiyamul lail, Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Maupun mereka yang sedang dalam safar barangkali, Allah lancarkan perjalanannya sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan dan mengisi Ramadan yang agung ini. Amin ya rabbal Salawat dan salam kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya kira amal berselawat bagi kita sepanjang waktu di Ramadan salah satu cara kita agar apa yang selama hari ini menjadi cita-cita kita untuk bisa masuk dalam soft-softnya Rasulullah, orang yang kemudian akan mendapatkan syafaat, ini bisa kita kerjakan di Ramadan ini. Jadi kalau ada waktu yang luang, waktu yang senggang, baik beraktivitas kerja normal maupun usai melaksanakan ibadah, perbanyaklah selawat saya kira, supaya Nabi yang begitu sayang dan cinta sama kita betul-betul gak lupa dengan kita ketika hari kemudian kelak ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para pemirsa yang berbahagia, menarik ini tema kita hari ini, cerita soal orang yang merugi. Sebenarnya kesimpulan sederhananya itu orang yang rugi itu orang yang masuk Ramadan, selama Ramadan, keluar Ramadan nggak ada hasil apa-apa. Itu orang rugi lah itu. Dia masuk Ramadan dengan segala situasi dan kondisi yang ada pada dirinya. Misalkan tetap tidak sholat, tetap tidak puasa, tetap tidak melaksanakan ibadah. Selama Ramadan juga tidak mengerjakan itu, keluar Ramadan juga enggak melakukan itu. Jadi
Ramadan datang atau tidak datang Ramadan tidak memberikan efek apa-apa kepada dia. Itulah menurut saya orang yang paling rugi itu. Sehingga kemudian kalau tadi Qori membacakan surah Al-Asr ini surah ke-103, bagian dari surah Makkiyah, turunnya di Mekah. Ini betul-betul mengingatkan kita. Cerita soal Ramadan dikaitkan dengan surah Al-Asr ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua kita ini pada posisi orang-orang yang merugi. Kecuali orang yang beriman. Karenanya lah kemudian orang beriman yang pasti mau berpuasa. Karena dia tidak mau masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi. Kewajiban beriman yang diperintahkan kepadanya dia kerjakan. Dia patuhi, dia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh atas perintah Allah untuk berpuasa itu. Itu artinya bahwa orang merugi pertama yang akan beruntung itu, atau orang yang diperingatkan Allah tidak rugi dan kemudian beruntung itu adalah kelompok orang beriman. Mereka yang kemudian meyakini bahwa perintah puasa ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mendidik dirinya keluar sebagai produk orang bertakwa, itu berhasil. Maka dia kemudian akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi itu adalah mereka yang mengerjakan amal-amal soleh selama puasa ini. Saya kira semua pekerjaan soleh yang dikerjakan di luar Ramadan, kemudian dilakukan juga di Ramadan, sama juga, hanya derajat dan penilaian di sisi Allahnya yang berbeda. Karena ini dikerjakan di bulan agung, wa ana ajzabih, kata Allah, akulah yang punya otoritas untuk memberikan reward kepada orang yang mengerjakannya. Jadi kalau selama di luar Ramadan yang sunnah, pahalanya sunnah, di Ramadan dikerjakan setara dengan yang wajib, ganjaran yang Allah berikan, bahkan berlipat-lipat dari itu bagian dari stimulus dan caranya Allah untuk merangsang kita semua bahwa ayo kerjakan amal soleh ini supaya kau jadi orang beruntung. Karena lawan orang merugi ini orang beruntung. Surah Al-Asr itu menyebutkan orang yang merugi itu masuk dalam kategori orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan faedah dari kehidupannya. Maka supaya jadi orang yang beruntung, kerjakan ini, amal soleh ini. Semua pekerjaan baik yang Allah ridho, ada tuntunannya dalam agama ini. Kemudian para ulama dan guru-guru kita mengajarkan perilaku-perilaku soleh ini. Kita kerjakan itu, maka itu bagian dari cara kita untuk bisa keluar sebagai orang yang beruntung. Kemudian yang berikutnya, watawasau bil haq. Ini tugas duat sebenarnya. Kalau Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau menyebutkan bahwa ini tugasnya para duat ini. Jadi menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan itu, watawasau bil haq, itu tugasnya kita semua. Sesungguhnya itu bukan hanya tugasnya para ustadz, para da'i, para mubaligh, enggak. Karena cara berdakwah itu enggak harus seperti kita. Mungkin sebahagian di antara kita yang punya kemampuan menyampaikan secara lisan di hadapan banyak orang, Ustaz, kita akan lakukan itu dakwah itu. Tapi ternyata dakwah lain juga, cara mewasiatkan atau berwasiat itu kan tidak harus dengan kalam, tidak harus dengan lisan. Kita mencontohkan amal baik misalkan. Udah, perilaku kita yang gemar bersedekah misalkan, tapi kita tak mau ada orang lain yang mengetahuinya. Kita lakukan itu diam-diam saja, tapi itu berefek kepada orang lain. Itu kan bagian dari cara kita untuk berdakwah juga, bahwa cara saya untuk mengajak orang berbuat baik itu tidak semata-mata saya lakukan dengan cara bil lisan, tapi dengan af'al. Kemudian yang berikutnya watawasau bis sabr. Ternyata puasa ini butuh kesabaran, Ustaz. Kalau mau tidak jadi orang rugi itu berarti kita mesti bersabar. Hanya orang rugilah yang kemudian yang akan mendapatkan kerugian, mereka yang nggak bersabar. Jadi orang yang tidak sabar itu pasti rugi. Puasa ini ngelatih kita supaya kita bisa sabar. Sabar kita dengan kelaparan. Karena terbiasa makan siang, sarapan pagi, hari ini kita dilatih untuk sabar supaya kita tidak makan, kita tidak menikmati hidangan apapun pada siang hari Ramadan. Kita diminta untuk sabar. Mungkin karakter kita selama hari ini, kalau perut lapar bawaannya mau marah aja, emosi aja. Terlambat makan, kita muncul
secara psikologis emosi kita untuk tidak bisa menerima kenyataan di depan kita kalau pada situasi lapar, karena konsentrasi kita hanya pada perut saja. Ini latihannya sedang disiapkan. Dalam kondisi lapar, maka kelola amarahmu, jaga emosimu supaya kau jangan rugi. Karena kalau kita puasa kemudian kita tetap marah-marah, tetap tidak bisa bersabar, artinya puasa yang kita kerjakan itu mungkin secara syariat selesai kita mengerjakan kewajibannya, tapi nilainya mungkin kita nggak dapat. Baik, mohon maaf ini Ustadz, ini ada pemirsa yang luar biasa terhubung bersama kita, masih segmen pertama, antusias luar biasa nih Ustadz. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Datuk Syah dari Marelan. Baik, Bapak Datuk Syah dari Marelan. Silahkan pertanyaannya Bapak. Kenapa Pak Ustadz sekarang ini banyak orang puasa hanya nahan lapar aja, sedangkan dia nggak dapat hasil apa-apa? Kok bisa begitu Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Atas jawaban Pak Ustadz, saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Bapak Datuk Syah ini Ustadz rajin nih bertanya pada program Indahnya. Semangat betul nih Ustadz. Nampaknya Pak Datuk Syah ini umurnya 20-an ini Ustadz mungkin ya. Masya Allah. Kalau dari usia kayaknya iya. Dari suara 20-an Ustadz ya. 20-an. Baik, Ustadz ini pertanyaannya terkait dengan tadi, mungkin bisa dikaitkan dengan sabar tadi ini Ustadz ya. Iya. Begitulah memang, karenanya puasa ini kan medan latihan. Banyak orang yang berpuasa tapi seperti nggak punya nilai apa-apa. Itu yang saya sebut tadi di awal. Puasa atau tidak puasa tidak memberikan dampak apa-apa. Seyogianya kalau orang yang sukses berpuasa, maka pasca Ramadan dia akan mampu mengelola amarahnya, dia mampu mengelola emosinya, sehingga kemudian efek dari puasa yang 1 bulan penuh itu betul-betul dirasakan olehnya. Kenapa kemudian orang banyak seperti nggak berhasil puasanya? Pertama, puasa hanya dijadikan sebagai syarat untuk menggugurkan kewajiban saja. Bahwa ada kewajiban puasa, yes, dikerjakan, oke, dia kerjakan. Tapi kemudian puasa itu tidak dia jadikan sebagai arena pembelajaran bagi dirinya. Ibarat kursus, ini kan harusnya intensif ini. Inilah waktu. Kalau puasa sunnah Senin Kamis kita kan ada jedahnya. Senin, Selasa, Rabunya libur. Kamis kita puasa. Jumat, Sabtu, Ahadnya kita libur lagi. Udah. Kalau ini 1 bulan penuh, kita bisa diminta untuk tidak makan dan minum selama 1 bulan penuh. Proses latihan ini menurut saya yang banyak di antara kita itu mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya. Agar hasil Ramadan itu kemudian betul-betul outputnya adalah orang yang beruntung. Orang beruntung itu seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka keluar sebagai orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang kemudian amal solehnya terjaga. Mereka yang kemudian semangat dakwahnya itu tetap membara. Dan mereka yang sabar menerima apapun keputusan yang oleh Allah tetapkan untuk dirinya. Ini yang paling berat. Karena menerima keputusan Allah itu kadang-kadang bil lisan, ya, dia ringan sekali. Tapi ketika tiba keputusan itu pada kita, sungguh kita nggak bisa menerima. Dan itu kan perlu latihan gitu. Adanya makanan terhidang di hadapan kita Ramadan ini, tapi nggak ada di antara kita yang berani menyantapnya di siang hari Ramadan. Karena kita tahu betul bahwa ini sedang dilarang oleh Allah. Nggak boleh kita kerjakan. Keputusan Allah melarang kita makan siang itu kok bisa kita terima? Padahal halal Ustaz. Padahal halal. Cuman tidak pada waktunya. Cuma tidak pada waktunya. Tapi nanti begitu keluar Ramadan, ya sudah kau terserah mau makan apa saja. Tapi kemudian kan Allah sudah warning, peringatkan lagi kan. Udah, kalau dulu saja kau mampu mengelolanya di saat sesuatu yang halal itu seyogianya boleh dimakan, tapi karena timingnya bukan waktu yang tepat untuk makan, kau mampu. Lah sekarang keluar Ramadan, kenapa masih mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haram? Kenapa masih tidak mau mengerjakan amal-amal soleh? Kenapa masih jauh dari Allah? Begitu kita, Ustaz ya. Tentu dalam sebulan ini maraton ini Ustaz, pembelajaran itu, Ini pelajaran yang paling intensif menurut saya. Jadi kalau
ada orang yang mau ikut, ini mau PON ya kan, misalkan ada atlet yang sedang masuk ke ke arena latihan. Nah, ini kan maraton betul ini, sebelum nanti dia tanding. Jadi pertandingan kita sesungguhnya bukan Ramadan ini sebenarnya. Pertandingan sesungguhnya kita adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Sa'ban yang akan datang. Masya Allah. Apakah latihan ini berhasil atau tidak? Nanti hasilnya kita tunggu 11 bulan. Efeknya terasa atau tidak? Masya Allah. Tentu bukan berarti setelah Ramadan setelah selesai itu semua, begitu selesai Ramadan ternyata lebih panjang lagi Ustaz perjalanan itu. Ya karena implementasi Ramadan itu 11 bulan setelah Ramadan. Implementasi kesabaran kita itu diuji. Baik. Karena ujian lebih beratnya itu kan di luar Ramadan. Baik. Kalau sekarang ini kan ketemu sama banyak orang semuanya pada puasa. Udah, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum, nggak ada yang ngajak ngopi siang ya kan, nggak ada yang ngajak minum sanger pagi misalkan gitu kan, nggak ada hari ini gitu. Karena tahu semuanya kita sedang berpuasa gitu. Tapi di luar Ramadan nanti ini kita mampu nggak nih menjaga ini semua gitu. Kalau hari ini saja apa yang Allah halalkan sebelumnya bisa kita untuk tidak memakannya, nggak meminumnya, nggak mengerjakannya. Lah kenapa di luar Ramadan kau nggak mampu menahan dirimu? Misalkan orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, di saat Ramadan dia bisa menjaga dirinya untuk tidak makan, tidak minum padahal halal. Udah kalau dipersepsikan dengan pekerjaan misalkan dia mengerjakan apa yang menjadi SOP pekerjaannya. Di luar Ramadan harusnya dia juga mampu dong melakukan itu. Dia tahu persis bahwa Allah mengawasi semua pekerjaan yang dia lakukan. Kewenangan, otoritas yang ada pada dirinya itu hanya dia gunakan semata-mata karena keberimanannya kepada Allah. Karena ketakutannya kepada Allah, ketakwaannya pada Allah, dia tidak akan mau melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Jadi proses latihan ini proses latihan 30 hari untuk persiapan 11 bulan. Masya Allah, ternyata di dalam ibadah puasa ini harus ada pembelajaran yang kita petik ini Ustaz ya. Iya, supaya kita jangan jadi orang merugi gitu. Baik. Bukan hanya secara formalitas saja menahan lapar dan dahaga nih Ustaz ya. Itu kan cuma amal yang kelihatan saja bahwa kita tidak makan dan tidak minum. Tapi efeknya kan sesungguhnya bukan tidak makan tidak minum itu. Nanti ketika ada yang dimakan kau sabar apa enggak? Ketika enggak ada yang dimakan kau sabar atau tidak gitu. Ya kadang-kadang ada yang mau dimakan, kita pun bisa enggak sabar. Betul Ustaz. Ya. Kayak kalau cerita perang Uhud misalkan ada yang mau dibagi gitu, tapi enggak sabar. Baik. Nah, akhirnya berebut semua mau mengambil bagian dari harta rampasan perang. Padahal barangnya ada di depan semua gitu. Jadi urusan yang sudah ada pun kadang-kadang kita nggak sabar menunggu bagian. Padahal sudah adanya bagiannya masing-masing gitu kan. Tinggal menunggu antrian saja. Bukan hanya kita menahan lapar, tapi begitu berbuka pun harus sabar harus juga. sabar juga Ustaz ya. Jangan semuanya kemudian kita Balas mau dendam, merasakan gitu kan ya. Berarti latihan kesabarannya perlu kita tingkatkan. Baik, Masya Allah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah. Ustaz tadi terkait dengan surah Al-Asr tadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang beruntung itu. Tadi ada beberapa, yaitu ada 4 itu Ustaz, orang yang beriman, beramal saleh, kemudian dia mengatakan wasiat dalam kebenaran, kemudian dalam kesabaran. Ustaz, apa kira-kira lagi yang perlu kita perhatikan agar kita tidak menjadi orang yang merugi ini Ustaz? Iya, konsentrasi kita kan di surah Al-Asr ini. Saya memang kemarin menarik sekali bagi saya surah Al-Asr ini. Imam Syafi'i sampai-sampai mengatakan begini, lau tadabbarun nasu hazihi surah lawasa'adhum, katanya. Baik. Kalau mereka tahulah makna surah Al-Asr ini, siogianya seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa udahlah cukup ini aja, kalian tahu, udah cukup udah. Begitu luasnya makna dari Al-Asr ini. Begitu luasnya cakupan dari apa yang ingin Allah arahkan kepada kita terkait sikap kita untuk bisa berhati-hati dari perilaku yang bisa merugikan kita. Puasa ini kan proses. Outputnya nanti orang yang bertakwa. Proses ini akan berhasil kalau kemudian seluruh SOP yang diterapkan itu benar-benar bisa kita lakukan dengan baik. Menjadi orang yang bertakwa itu kan buah.
hasil dari proses. Nah, orang akan berhasil kalau proses yang dia lewati itu betul-betul maksimal dia kerjakan. Tidak ada seorang petarung akan berhasil memenangkan pertarungan kalau proses dia dalam latihannya nggak maksimal. Tidak ada seorang siswa itu akan berhasil dalam studinya kalau proses belajarnya dia nggak maksimal. Tidak ada juga seorang dokter spesialis akan bisa berhasil dalam studinya mengambil spesialisnya kalau dia tidak maksimal. Pun begitu, untuk menjadi orang yang bertakwa ini kan perlu proses panjang. Proses panjang itulah yang kemudian hari ini harus betul-betul kita maknai sebagai sarana yang sesungguhnya Allah siapkan untuk kita. Tentu Allah menyiapkan sarana ini kan sudah diukur Allah ini, bahwa kita mampu mengerjakan ini. Saya belum pernah menemukan satupun rilis berita, baik media lokal internasional, baik media konvensional maupun media sosial, yang menyebutkan bahwa ada ditemukan orang berpuasa mati. Tidak ada. Belum ada satu case pun kita temukan orang berpuasa mati. Nggak ada case-nya itu. Bahkan justru menimbulkan maslahat, Ustaz. Bahkan puasa itu menimbulkan maslahat. Tentu saya bukan orang kedokteran, tapi begitu membaca rincian keterangan dari para dokter yang menyebut bahwa puasa itu akan menyehatkan, kan kita terkagum-kagum ini. Bahwa ada proses di mana ada pengistirahatan terhadap semua organ tubuh kita pada Ramadan. Dan itu ternyata bagian dari cara Allah untuk merekayasa fisik kita supaya tetap sehat. Bayangin. Walaupun saya barangkali nggak akan cukup mampu dan punya kompetensi menjelaskan itu dalam definisi kesehatan. Tapi hadis Nabi yang menyebutkan sumu tasihu itu sebuah kebenaran. Dan orang yang beruntunglah yang kemudian tahu persis bahwa kalau kita puasa pasti kita sehat. Jadi kalau ada orang yang mengeluh sakit tapi kemudian tidak berpuasa, menurut saya mesti dibalik. Kalau kau sakit sekarang kau puasa. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa puasa kita ini masih jauh lebih beruntung ketimbang puasanya saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Sahurnya nggak tahu kapan, bukanya juga nggak tahu dengan apa. Masya Allah. Kita ini kan masih sedap sekali puasanya ini. Kita sahur masih bisa enak, makan makanan yang terlezat yang kita mau, lengkap dengan keluarga. Berbuka pun kita masih bisa pilah-pilah. Kita mau buka hari ini dengan menu apa. Sebahagian saudara kita tuh nggak punya gitu. Masya Allah. Jadi puasa ini juga sesungguhnya ingin mengajarkan kita untuk melatih kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Bahwa kalau kemudian hasil puasa ini nggak mampu menciptakan orang-orang yang punya kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitarnya dan saudara-saudaranya, rugilah dia. Berarti kerugian berikutnya itu adalah kerugian hilangnya kepekaan sosial. Kalau orang berpuasa nggak lahir kepekaan sosialnya, menurut saya puasanya juga perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan gagal puasanya. Dia hanya menahan saja, tapi kemudian tidak melahirkan hasil dan output yang diharapkan oleh puasa. Apa bisa kita katakan Ustaz dengan surah Al-Asr tadi, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, ini kan saling wasiat mewasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Apakah ini bisa dikatakan macam yang Ustaz sampaikan, kepekaan sosial hablum minan nas, ini lebih rinci Ustaz? Iya. Begini. Kalau kita bisa sabar dengan kebutuhan yang cukup, kita juga mesti sabar dengan kebutuhan yang tidak ada. Maksud saya begini. Kalau berbuka lengkap, komplit, ada teh manisnya, ada kolaknya, ada makan malamnya, kita sabar untuk tidak bisa makan semua. Kita juga mesti bisa dilatih untuk sabar ketika yang tersedia di hadapan kita menu berbukanya itu mungkin hanya air putih saja dengan 1 biji kurma. Dan menurut saya, orang-orang yang mampu beradaptasi dengan situasi apapun yang ada di hadapannya, mereka itulah yang berhasil Ramadannya. Ada dia nikmati, tidak ada pun dia nikmati, itu namanya sabar menurut saya. Bisa sholat dengan kondisi yang sempurna, di masjid yang terbaik, sajadahnya bagus, imam yang memimpinnya enak,
zikirnya juga sedap, AC dingin. AC dingin, dia begitu menikmati. Masya Allah. Tapi begitu dia masuk misalkan ke barisan di mana sholat dilaksanakan oleh imam yang barangkali bacaannya biasa-biasa saja, sajadahnya cuma jangan-jangan cuma semen saja, itu pun ada hambal yang sudah lusuh, tapi tetap dia bisa menikmati. Karena bagi dia ini bukan soal fasilitas yang ada, tapi ini soal kepatuhannya kepada Allah dan kesabarannya untuk beribadah sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi penafsirannya bukan pada fasilitas yang tersedia, tapi pada kesabarannya untuk menerima ini loh yang sedang disiapkan Allah kepada saya. Saya kebetulan punya pengalaman banyak lah kalau soal tempat sholat ya. Saya alhamdulillah dikasih Allah rezeki untuk bisa jalan ke banyak tempat di belahan bumi Allah ini. Ya kadang-kadang ketemu dengan masjid yang luar biasa bagusnya. Kadang-kadang ketemu juga dengan masjid yang ya kita cari tempat untuk istinja saja pun sulitnya minta ampun. Udah. Tapi prinsipnya bukan pada soal fasilitas itu. Kenapa? Karena kita diminta Allah untuk sabar. Ini waktu sholat sudah datang. Sudah. Kau mesti kerjakan sholat sekarang. Karenanya sabarlah kau dengan situasi yang ada hari ini. Supaya apa? Supaya kau beruntung. Jangan rugi gitu loh. Udah. Baik. Itu yang berat itu menurut saya sebenarnya. Dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi yang secara kasat mata sulit ataupun susah, kita bisa mengontrol diri nih Ustaz. Bisa mengontrol diri. Masya Allah, ini tentu bukan pelajaran yang sangat mudah untuk diamalkan Ustaz. Saya kira saya pun meyakini belum tentu juga saya lulus 100% dari pelajaran ini. Masya Allah, sehingga terus memperbaiki nih Ustaz ya. Memperbaiki. Tidak ada kata puas dan kata merasa cukup ini Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini wanita Ustaz dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimun, Shaimat dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi nanti insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimun, Shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimun, Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan al-ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita adalah Orang yang Merugi di Bulan Ramadan. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi dan menggugah hati kita terkait dengan mewaspadai bagaimana
jangan sampai kita terjerumus kepada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ustadz, tadi ada hal yang menarik ini Ustadz, bagaimana kita ketika Ustadz, fungsi dari setiap kita ini menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran ini mungkin dipahami orang sangat sempit, mungkin hanya sekedar yang bertausiah, yang berikan ceramah. Bagaimana mengaplikasikan watawasau bil haq ini yang lebih luas lagi. Tapi mohon ditahan dulu Ustaz, ini kembali ada pemirsa terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, nampaknya ini Ustadz belum rezeki penelpon nih terhubung. Kami persilakan nanti untuk menghubungi kembali ya Bapak dan Ibu di nomor 081161000386. Baik Ustadz, terkait tadi Ustadz dengan watawasau bil haq ini Ustadz, apakah hanya ini tugas seorang pendakwah saja Ustadz, atau semua bisa melakukan hal itu Ustadz? Ya, para pemirsa TVRI Sumut yang berbahagia dimanapun berada. Jadi kalau watawasau bil haq dalam surah Al-Asr itu kan sesungguhnya perintah Allah kepada kita semua untuk berani berwasiat dan mengatakan kebenaran. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz, ini kembali terhubung bersama kita, mungkin yang terputus tadi ini Ustadz. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, ini nampaknya belum rezeki lagi nih Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz? Bisa, insyaallah. Jadi tugas dakwah itu sesungguhnya bukan hanya tugas para mubalik. Itu saya sampaikan sekali lagi. Jadi tugas mewasiatkan itu tugas kita semua. Karena surah Al-Asr ini kan tujuannya bukan hanya kepada kita para ustadz ini, tapi kepada semua. Kepada semua kita. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Bahwa Allah bersumpah demi waktu itu, memastikan bahwa menguatkan kalian jangan sampai rugi jadi orang, kalian jangan sampai nggak beruntung dan nggak sukses jadi orang. Karenanya salah satu cara supaya kalian sukses adalah watawasau bil haq, berwasiatlah kalian dalam kebenaran. Karenanya berdakwah itu mengajak manusia untuk dekat dengan Allah. Artinya mengajak itu bisa dari mimbar, bisa juga di bawah mimbar. Mengajak itu bisa lewat media televisi seperti ini, bisa juga melalui contoh dan keteladanan. Dakwah Rasul itu diawali dengan keteladanan. Tidak langsung menyeru, tapi dia contohkan dulu, ini loh memperlakukan orang. Ini loh cara berbuat baik dan menghormati wanita. Dakwah Rasul itu dicontohkan. Dia ingin mewasiatkan kepada orang bahwa begini cara kita untuk mengajak orang berbuat baik. Tidak harus dengan lisan, tapi bisa dengan amal perbuatan. Jadi berdakwah itu sesungguhnya kan cara kita untuk mengajak orang lain dekat dengan Allah. Berpuasa ini pun kan cara ini. Ini cara kita. Loh, dengan kondisi lapar, kita mau jadi orang bertakwa, coba loh. Kalau tadi kita kenyang, didakwahi, itu mungkin orang bisa ketawa-ketawa mendengarkan dakwanya karena lagi kenyang, makanan terhijang. Udah. Tapi ini dakwah di saat orang lapar, coba. Ada orang lapar dijanjikan takwa gitu. Ini kalau benar-benar bukan orang pilihan, dia bilang ini nggak benar, ini udah lapar-lapar kok cerita takwa gitu. Ini ceritanya cerita makan dulu gitu loh. Tapi ketika kemampuan kita bil lisan dan bil af'al itu menjelaskan wasiat itu kepada orang bahwa meskipun kita lapar, kita sesungguhnya bisa dekat dengan Allah, justru bisa semakin dekat. Ya. Memang sulit pastinya, karena medan dakwah kita ini kan memang
nggak sama gitu. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan dulu Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa setia di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah nanti kita akan menyapa Anda kembali untuk nantinya dapat bertanya dengan Al-Ustaz kita. Dan insya Allah kita akan juga mendengar tausiah yang lebih menggugah hati kita terkait dengan bagaimana menjadikan diri kita yang beruntung di bulan Ramadan ini. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan memang semakin mendekati waktu berbuka ini memang semakin berat-beratnya ini menghadapi ujian nih, sebagaimana disampaikan Ustaz tadi. Bagaimana kita dalam kondisi lapar ini justru kita ini akan mendapatkan ketakwaan. Itu semakin terasa lapar itu semakin itulah ujian yang terbesar. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan mendengar siraman rohani dari Al-Ustaz kita, terasa lapar tuh agak semakin terkikis ini kan. Begitu nanti sudah iklan mau mendekati azan baru terasa lagi lapar. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kami, bertanya dengan Al-Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi. Ustaz tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita nih bagaimana bisa memberikan contoh bukan hanya dalam lisan, bahkan dakwah Rasulullah adalah bagaimana memberikan contoh, dan ini nampaknya lebih efektif nih Ustaz. Dalam kondisi lapar begini nih Ustaz kan lapar biasanya identik lemah gini Ustaz kan. Apakah kita harus menampakkan diri kita ini semangat, tidak seperti orang yang kelaparan gitu Ustaz, supaya orang-orang yang menyangka bahwa Ramadan ini bukan justru melemahkan umat tapi juga menguatkan umat. Bagaimana nih Ustaz? Iya. Memang secara asupan makanan fisik, kita kan nggak makan nggak minum siang. Lemas secara fisik mungkin iya ya, karena nggak makan nggak minum gitu. Tapi kadang-kadang lemah fisik itu akan dikalahkan dengan semakin kuatnya keimanan kita kepada Allah. Semakin lapar justru semakin nikmat. Semakin kita bisa merasakan bahwa oh begini cara Allah untuk mengajarkan saya bisa peduli dengan orang yang belum tentu bisa makan kayak saya setiap hari. Masya Allah. Selama ini definisi aja Ustaz ya, lapar tidak makan tapi langsung dirasakan misalnya. Dan ini langsung kita rasakan bahwa kita tidak makan, betul lapar, tapi lapar kita itu kemudian mengajarkan kita bahwa kau rasakan betapa kemudian orang lain di luar sana yang nasibnya barangkali tidak lebih baik dari dirimu, merasakan yang kau rasakan itu bukan hanya hari ini. Jangan-jangan sepanjang tahun dia merasakan itu. Masya Allah. Kau rasakan bagaimana saudara-saudara Palestinamu misalkan gitu. Yang dulu mereka hidup tenang, damai, sudah.
kemudian negaranya diambil, hari ini mereka dibombardir, makannya nggak jelas, rumah sakitnya juga nggak ada. Kau rasakan. Masya Allah. Ini kan proses dakwah bil af'al ini sebenarnya ke kita, yang langsung ditunjukkan dari peristiwa Ramadan ini. Bahwa meskipun kau dalam kondisi lapar, keimananmu tidak boleh goyah kepada Allah. Jadi puasa kita ini kan tidak hanya dakwah untuk kita nih. Ini dakwah juga untuk saudara-saudara kita di luar sana nih kan. Yang sedang tidak berpuasa atau barangkali yang memang tidak menjalankan ibadah puasa. Lihat kami sekarang ini, bahwa kami itu makan atau nggak makan, itu kerja kami nggak berkurang loh. Produktivitas kami nggak turun. Iya, kami tidak makan dan minum di siang hari, tapi pekerjaan kami, output dari hasil pekerjaan kami juga nggak akan berkurang dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan jangan-jangan lebih meningkat lagi. Karena kita nggak punya masa untuk istirahat kan. Kalau biasanya kalau nggak puasa kan 12 sampai 13.30 kita istirahat nih cari makan siang. Bagi yang bekerja di kantor lah ya. Udah. Sekarang enggak, 12 masuk masjid, udah, kemudian persiapan sholat, setelah itu barangkali tilawah, baca Quran, udah. Atau kalau kemudian tidak baca tilawah, pekerjaan bisa dilanjutkan pada jam yang sesungguhnya kita sedang harusnya beristirahat. Artinya apa? Kita justru punya masa yang lebih lama untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi rutinitas harian-harian kita. Kira-kira begitu ya. Jadi memang hakikatnya sesungguhnya bagi kita, kalau kita nggak mampu berdakwah di bulan Ramadan ini, nggak mampu kita memberikan nasihat dan tausiah kepada orang, berwasiat kepada orang baik dengan lisan maupun hafal, saya kira kita termasuk golongan orang rugi. Karena kalau kita lalai dari kewajiban dakwah itu, itulah sesungguhnya yang menjadi alasan kita untuk tidak meraih keberuntungan. Jadi bukan kita memikirkan kepentingan kita sendiri beramal, Ustaz. Sendiri, nggak boleh dong. Ya. Jadi ketika kita memiliki kepedulian bagaimana tentang ibadah orang, bagaimana tentang keseharian orang, kepedulian itu ternyata itu bentuk yang beruntung dalam Ramadan ya, Ustaz. Ya, itulah cara kita. Kita misalkan kayak kita lah, nih para penceramah yang hari ini dapat tugas yang cukup padat saya kira. Malam Ramadan hampir semua masjid, semua para ustadz hari ini bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Bahkan di Ahad atau subuh barangkali banyak masjid yang juga menggunakan kesempatan itu. Atau ada kajian duha, atau ada kajian ba'da zuhur misalkan. Udah. Dan itu kan bagian dari cara kita untuk mengajak orang supaya jangan lalai dengan kewajibannya. Loh, ini ada pesan Ramadan loh yang harus kalian kerjakan. Dan tugas kita mengingatkan terus itu. Orang yang diingatkan terus saja belum tentu bisa mengerjakan itu, apalagi yang nggak diingatkan. Jadi semakin sering kita mengingatkan, sesungguhnya itu bagian dari cara kita untuk terus menjaga ritme dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga pesan-pesan kebaikan itu terus bisa kita lakukan. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita insya Allah akan kembali lagi tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah
Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustadz kita terkait dengan orang yang merugi di bulan Ramadan. Ustadz tadi di dalam surah Al-Asr ini sangat menarik sekali, yaitu berbicara tentang dua segmen Ustadz, segmen hablum minallah dan hablum minan nas. Kebanyakan kita nih Ustadz kan Ramadan ini kan lebih fokus kepada hablum minallah. Ternyata hablum minan nas ini juga menjadi kunci agar kita betul-betul beruntung ini Ustadz. Ya. Bagaimana nih Ustadz? Iya benar. Dua aspek itu kan memang nggak mungkin bisa dipisah ya. Kita berinteraksi dengan manusia, hakikatnya kan juga sebenarnya itu bagian dari cara kita untuk mendapatnya ridhonya Allah. Tapi memang Ramadan ini saya sih oke saja kalau kemudian kita meningkatkan nilai-nilai spiritualitas personal kita kepada Allah. Oke, saya kira itu target yang luar biasa. Dan mungkin semua kita itu sudah punya perencanaan yang matang ini selama Ramadan ini, mempersiapkan jam demi jam selama 24 jam sehari semalam itu, kapan mesti baca Quran, kapan mesti tadarus, kapan mesti sholat wajib, kapan mesti berinteraksi dan lain sebagainya. Tapi kalau semata-mata itu hanya ibadah personal kita kepada Allah, kemudian mengesampingkan ibadah sosial kita kepada orang-orang di sekitar kita atau lingkungan luar kita, saya kira juga kita akan tetap jadi orang rugi menurut saya. Karena orang beruntung itu kan mesti orang yang paripurna. Orang paripurna, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Allah memerintahkan sholat, yes kita kerjakan. Tapi juga Allah memerintahkan, kau mesti peduli dengan orang di sekitarmu. Nabi menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Kau tidak disebut sebagai orang beriman kalau kemudian kau enggak peduli dengan saudaramu dan kau tidak bisa mencintainya seperti kau mencintai dirimu sendiri. Jadi keberimanan kita itu tidak ansih hubungan personal kita kepada Allah saja. Menurut saya, orang beriman itu orang yang berhasil membangun komunikasi dengan Allah secara paripurna, tapi juga dia berhasil membangun interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau dalam teori politik pembangunan, kebetulan disiplin ilmu saya kan politik pembangunan. Dalam teori politik pembangunan, keberhasilan pembangunan itu ukurannya ada dua. Pertama itu ukuran aturan, yang kedua ukuran personal. Iya, sistemnya bagus, berhasil. Berarti pembangunannya bisa dikategorikan sebagai berhasil. Tapi pembangunan itu juga akan disebut gagal kalau dia tidak berhasil membangun manusianya. Karena aspek manusia itu menjadi penentu untuk melanjutkan proses berikutnya atau untuk mengerjakan aturan-aturan yang sudah dibuat ini gitu. Aturan sudah dibuat tertib. Siapa yang mengerjakan aturan ini? Tentulah orang, tentulah manusia, tentulah sumber daya manusianya. Jadi sistem yang bagus diikuti dengan orang yang bagus, itulah baru kemudian pembangunan itu dikategorikan sebagai pembangunan yang berhasil. Fisik bangunan saja berhasil dibangun itu belum sebuah ukuran. Kalau kemudian orang yang mengisi bangunan itu tidak diisi dengan kedekatan dan ketakwaan kepada Tuhannya,
bangunannya bagus, ya, tapi orang yang mengisi bangunan itu, yang bekerja di bangunan itu, orang yang kemudian melakukan aktivitas untuk merencanakan pembangunan itu tidak dekat dengan Allah, itu juga tidak berhasil. Karenanya memang dakwah kita ini mesti penuh dengan kesabaran supaya kita beruntung. Itulah yang ingin disebutkan Allah dalam watawasau bis-sabr itu. Dakwah ini kan sepanjang hayat, sepanjang zaman, kapanpun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun, nggak boleh berhenti. Situasi yang panjang itu, intervalnya jauh sekali itu kan butuh kesabaran. Kita ini dihadapkan pada banyak persoalan dan dinamika di hadapan kita masing-masing. Dakwah kita ini tidak ringan. Karenanya kita butuh sabar. Ada kemudian kita menghadapi jamaah yang mungkin orangnya berpendidikan, ya, gampang kita menyampaikan pesannya. Tapi kita juga mesti tahu, di hadapan kita juga ada umat kita yang tingkat pendidikannya tidak sama. Dia mesti diajarin A, Ba, Ta, Sa, satu demi satu. Itu butuh kesabaran. Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Ya. Mohon ditahan, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa setia di rumah, jangan kemana-mana. Insya Allah kita nanti akan ketemu kembali dalam segmen yang terakhir. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo Kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia hingga di segmen yang terakhir, menanti tausiah demi tausiah yang sangat menarik menggugah hati kita, hingga mudah-mudahan ini menjadi asbab kita keluar dan dari zona orang-orang yang merugi dan menjadi orang-orang yang beruntung. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam, closing statement yang akan menggugah kita terkait dengan judul orang-orang yang merugi. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Ya, pertama tentu kita semua punya proyeksi mau jadi orang beruntung. Tidak ada di antara kita yang mau jadi orang merugi. Orang merugi itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak mengerjakan amal-amal soleh baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, orang yang tidak mau berwasiat dalam kebaikan, tidak ingin menyeru kepada kebaikan, membiarkan kemaksiatan, kemudian perilaku-perilaku jahat hadir di hadapannya tanpa melakukan apapun. Orang merugi itu adalah orang yang tidak sabar, tidak mau membangun kesabaran dirinya. Saya ingin menutup penyampaian saya pada kesempatan kali ini dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa dua hal yang pertama
dalam surah An-Nasr ini, Al-Asr ini, ilmu dan amal adalah menyempurnakan diri. Kemudian dakwah dan sabar itu menyempurnakan orang lain. Baik. Barangkali demikian. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz, dengan qaul ulama menjadi penutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan kesempatannya yang cukup padat, dan kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah sehat-sehat selalu Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil.